Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah laptop lagi ya dengan spek yang lumayan alien gitu. Dan ini laptop dari Lenovo yang namanya Lenovo Legion 7i. Ini mana secara spek ini masuk ke salah satu line up laptop yang cukup high end dari Lenovo. Ini mana secara spesifikasi dia ini pakai CPU generasi ke-14 Intel Core yang baru, yang dimana di sini pakai Intel Core i9 14900HX Raptor Lake, yang dimana di sini punya total core 24 dan juga diantaranya itu bisa dibilang punya 8 performance core dan 16 efficient core, yang dimana dia juga punya total 32 thread. Terus untuk memori RAM-nya di sini pakai 32 GB DDR5 5600 MHz. Lalu untuk storage-nya di sini pakai SSD NVMe Gen 4 1 TB, dan untuk graphics card-nya di sini pakai RTX 4070. Jadi memang secara spek ini balik lagi bukan laptop mending-mending. Jadi memang laptop yang performance-nya gitu ya, udah kenceng gitu. Jadi langsung aja gue bahas kira-kira laptop ini kayak gimana. Nah, buat desainnya kurang lebih kayak gini. Desainnya khas Lenovo banget, minimalis, nggak ada gimmick gaming yang aneh-aneh. Intinya secara laptop covernya pun dia juga ciri khasnya Lenovo banget. Ada tulisan Legion sama ada badge Lenovo di bagian sampingnya. Jadi secara desain ini nggak malu-maluin kalau dibawa keluar. Dan kebetulan gue dapet yang versi warna putih. Ini putihnya cukup unik menurut gue, dan dia juga ada versi yang warna grey atau abu-abu atau silver gitu ya. Salah satu warna khasnya Lenovo juga kalau kalian tahu ya. Nah, buat yang versi warna putih ini dia permukaannya cukup unik ya, karena dia tuh permukaannya kayak yang soft gitu. Gue rada bingung juga sebutnya apa, cuman intinya secara permukaan dia mulus banget, rasanya soft lah intinya. Dan secara build quality menurut gue oke, dan dia juga punya yang namanya accidental damage protection selama 3 tahun. Jadi kalau misalkan laptop kalian nggak sengaja ada rusak atau apa, itu si Lenovo bakalan ngecover semuanya. Jadi kalau ada apa-apa ya silakan ke mereka, dan semua linknya seperti biasa akan gue taruh di bawah. Nah, secara dimensi laptop ini masuknya itu ke size 16 inci ya, jadi lebih gede dikit daripada laptop 15,6 inch yang biasa gitu. Dan tapi nggak segede kayak 17 inch juga gitu, jadi lebih kecil lah, tapi nggak sekecil kayak 15,6 inci. Dan secara ketebalan pun dia itu di sekitar hampir 2 cm. Dan menurut gue untuk laptop gaming yang secara spesifikasi cukup tinggi kayak gini, dia menurut gue tergolong cukup tipis lah dengan spesifikasi kayak tadi. Dan beratnya itu dia di sekitar 2,2 kilo atau 2 kilo lebih dikit gitu ya. Dan secara portability menurut gue ini masih cukup oke lah kalau kalian memang butuh mesin yang powerful untuk dibawa keluar-keluar, entah buat kerja atau main game. Atau majority pasti kalau bawa keluar kan untuk kerja ya. Menurut gue ini masih bisa untuk portable. Nah, buat portnya sendiri menurut gue udah cukup lengkap. Di sebelah kiri ada USB-A 3.2 Gen 1, sebelahnya ada USB-C 3.2 Gen 2, sebelahnya lagi ada port Thunderbolt 4 yang bisa dipakai buat DisplayPort 1,4 dan support juga power delivery 140 watt dengan bandwidth 40 Gbps. Sama ada audio combo jack-nya. Nah, di sebelah kanan itu ada USB-A 3.2 Gen 1, sebelahnya ada shutter kamera, jadi kalau nggak mau pakai webcam bisa digeser aja biar dia ketutup. Lalu ada USB-C 3.2 Gen 2 yang bisa dipakai buat DisplayPort 1,4 juga, support power delivery 140 watt sama kayak yang tadi, dan bandwidth-nya dia lebih kecil, dia di 10 Gbps, dan ada card reader. Dan untuk di bagian belakangnya itu dia ada port untuk power, kabel power sama HDMI. Ini mana lucunya dia itu ada kayak semacam indikatornya gitu. Jadi kalau misalkan kepake atau nggak kepake dia tuh bakalan nyala, dan jadinya kita gampang buat nyolokin kabel ke situ tanpa harus ngebalikin lagi si laptopnya. Buat keyboardnya sendiri dia full size, ada RGB-nya, terus dia juga secara feeling menurut gue cukup oke untuk sebuah keyboard laptop. Secara travel dia cukup pendek menurut gue, tapi baik lagi untuk ukuran keyboard laptop ini masih acceptable banget buat dipakai ngetik, udah cukup nyaman menurut gue. Lalu untuk touchpad-nya sendiri dia permukaannya halus, nggak keset sama sekali. Gue so far nggak ada komplain, dan segala gesture-gesture dari si touchpad-nya pun juga bisa dipakai nyaman. Dan gue bahkan kemarin sempat kerja pakai ini, gue nggak pakai mouse sama sekali. Jadi ya untuk touchpad sama keyboard sih ya overall nggak ada komplain lah dari gue. Oke, balik lagi ke layar. Jadi ya gue sempat bilang kalau laptop ini tuh dia size-nya 16 inci, dan secara layar atau panel dia itu resolusinya di 3200 x 2000. Yang dimana secara aspek rasio dia itu di 16:10. Jadi kalau dibandingkan sama layar monitor biasa yang kebanyakan 16:9, dia itu slightly lebih lebar atau lebih tinggi lah daripada monitor-monitor yang biasanya sering kita pakai di rumah gitu. Dan selain itu dia juga punya refresh rate di 165 Hz, 3 millisecond response time, dan juga gamut coveragenya di 100% di CIP3 menurut si Lenovo.
Dan gue cukup mengerti kenapa refresh rate-nya nggak yang 240 atau lebih tinggi atau gimana gitu, mengingat secara pricing dia ini cukup tinggi juga sebenarnya. Karena memang kayaknya si laptop ini tuh ditujuin buat nggak cuman buat main game, tapi juga untuk kebutuhan produktivitas kayak mungkin ngedit video atau apa keperluan yang butuh bikin konten warna dan segala macam. Karena secara resolusi dikasihnya yang lebih besar juga. Dikasih aspek rasio yang lebih lebar juga, jadi untuk ngedit segala macam tuh pasti lebih enak di layar yang lebih gede juga kan. Makanya kenapa gue cukup ngerti dia punya refresh rate yang 165 Hz kayak gini. Dan 165 Hz menurut gue juga udah cukup smooth juga sih buat main game. Dan kapan hari juga editor gue sempat pakai si monitor ini buat ngedit, dan dari testimoni Doi juga ngerasa bahwa Doi lebih senang pakai monitor dari laptop ini daripada pakai monitornya sendiri gitu, karena katanya warnanya juga lebih oke dan lebih tajam juga ya nggak sih? Betul. Nah langsung aja buat performanya di sini untuk performa atau benchmark seperti biasa gue tuh kurang suka sebenarnya ngetes benchmark sintetis. Gue tuh lebih seneng ke real world performance-nya seperti apa, kayak ngedit atau buat main game kayak gimana kencengnya kan. Cuman nggak apa-apa gue selipin buat biar tahu aja raw performance-nya dari si i9 14900AX-nya kayak gimana. Nah untuk di Cinebench R23 di sini gue sempet tes untuk performanya kurang lebih kayak gini. Dia secara performance menurut gue cukup average untuk i9 14900AX di multicore maupun di single core-nya. Di sini gue tes run kurang lebih sekitar 5-6 kali. Dan ya performanya kurang lebih kayak gini. Dan di sini gue juga ada sempat ngetes juga untuk ngedit video. Si editor gue udah sempat nyobain, dia ada coba untuk ngedit di laptop ini. Untuk previewnya di sini pakai Project 4K, dan di sini untuk previewnya dicoba untuk half resolution. Di sini lancar banget, dan bahkan di full resolution sempat gue coba juga, dia lancar banget karena kan dia pakai RTX 4070 juga. Jadi secara preview buat 4K di sini aman sih menurut gue. Dan selain itu untuk masalah render video di sini gue sempat cobain render video juga 4K dengan durasi 12 menit. Itu kurang lebih makan waktu sekitar cuman 7 menitan doang. Dan surprisingly di sini gue nyobainnya tanpa ngecas sama sekali. Jadi full pakai baterai, dan performanya menurut gue bagus ya untuk sebuah laptop gaming. Gue cukup nggak nyangka karena jujur aja gue jarang ngetes laptop gaming ngedit tanpa pakai casan gitu ya. Tapi ini gue nggak ngecas sama sekali. Cuman yang perlu di-note adalah konsumsi baterainya itu cukup brutal ya. Jadi gue saranin kalau kalian pengen ngedit di laptop gaming kayak gini, gue saranin kalian colok pakai casan aja, biar kalau kalian ngeditnya cukup lama ya nggak mati tengah jalan gitu. Cuman kalau misalkan kalian buat ngedit short video kayak TikTok, Reels segala macem, gua rasa sih masih aman karena kan ngedit Reels atau video yang lebih pendek itu lebih cepat biasanya. Lalu buat main game di sini gua udah ngetes di game kayak Ghost of Tsushima. Di sini gua tesnya di setting high dengan resolusi 3200 x 2000, cukup tinggi ya. Dan ini game optimisasinya bagus banget, dapat itu di sekitar 60 sampai 70-an FPS gitu. Dan secara performa di sini konstan banget, stabil banget. Gua nggak nemuin ada stuttering atau segala macem. Jadi secara performa ini laptop udah bisa main Ghost of Tsushima di setting high dengan resolusi hampir 2K atau 2K lebih lah kayaknya ya. Dan selain itu gue coba juga di Spider-Man Miles Morales, dia juga performanya bagus. Ini di setting high juga, minim stuttering dan segala macam. Dan gue juga udah coba di game-game kompetitif lain kayak di Tekken 8. Sayangnya di Tekken 8 di lock di 60 fps. Cuman ya dia udah bisa lah ya untuk Tekken 60 fps, ini settingnya high juga. Dan di CS2 apalagi kan bisa lihat performanya juga bagus. So far ini settingnya high juga dengan resolusi yang tinggi juga. Dan ya kurang lebih untuk main game gue rasa ini udah bisa ngelibas game-game lainnya juga. Dan kalau misalnya pengen dapetin performance ekstra, bisa kalian kecilin resolusinya biar lebih mantap lagi. Nah untuk temperaturnya sendiri di sini untuk main game di sini gue sempet cobain, dia itu kurang lebih nyampe untuk main game itu di sekitar 80 derajat lebih ya. Dan menurut gue di sini temperaturnya masih cukup aman buat sebuah laptop gaming, karena laptop gaming kalau kalian perhatiin itu temperaturnya kurang lebih segitu-segitu juga sih. Dan dia untuk sirkulasi udaranya kan bisa lihat untuk exhaust-nya tuh dia di bagian belakang, dan di bagian bawah itu baru si intake-nya. Dan di samping-sampingnya gue lihat nggak ada lubang untuk intake, jadi tuh dia pure ada di bawah doang. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai laptop kayak gini, gue saranin untuk kalau bisa di bawahnya tuh dikasih clearance lebih ya, jangan di pangku, jangan ditaruh di ranjang segala macam. Kalau bisa di meja yang rata aja biar dia udaranya bisa masuk dengan enak. Atau kalau mau pakai cooling fan juga lebih bagus. Dan ya kurang lebih kayak gini Lenovo Legion 7i ya. Jadi memang kalau kita lihat secara spek, ini memang speknya bukan buat kaum mendang-mending lagi, karena harganya pun juga udah bukan mendang-mending lagi. Dan ya menurut gue laptop ini tuh
targetnya memang buat orang yang membutuhkan anggap aja PC portable atau kayak laptop, tapi bisa dipakai buat produktivitas atau kerja yang dimana membutuhkan hardware yang cukup demanding gitu ya. Dan tentu aja bagus buat konten kreator ataupun apapun kalian, mungkin kalian ngerjain 3D atau apa segala macem. Gua rasa pakai laptop ini performanya udah cukup bagus buat ngerjain hal-hal kayak tadi, dan buat ngedit segala macem juga dikasih layar yang cukup oke, cukup besar juga dengan resolusi yang gede juga. Jadi buat ngedit segala macem, setidaknya editor gue udah cobain di sini enak, bahkan lebih enak dari monitor yang dia pakai gitu ya. Dan tentu aja dengan spek kayak gini buat main game juga nggak ada masalah, dan dikasih refresh rate 165 Hz juga gitu. Jadi memang bukan yang dewa banget refresh rate-nya, tapi memang ya balik lagi yang kayak yang gue bilang, ini laptop kayaknya memang ditujuin buat punya resolusi yang gede juga tadi, 2K lebih lah ya anggap aja. Dan punya gamut coverage yang tinggi juga gitu. Jadi ya ini bisa dibilang laptop yang cukup versatile buat dua kebutuhan tadi gitu. Karena ya orang edit mungkin bisa main game AAA iseng-iseng di kantor atau di mana, di rumah gitu lagi gabut sambil habis kerja main game juga bisa. Dan gua rasa laptop ini memang ditujuannya untuk itu, bukan untuk fokus ke gaming doang. Dan ya secara performa juga oke, kalian bisa lihat tadi. Dan gua rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Lenovo Legion 7 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, dan sedikit bermanfaat bila... Oke, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas ya soal Lenovo Legion 7i. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, dan sedikit bermanfaat. Follow sosial media kami di bawah semuanya, di IG, TikTok, jangan komen juga di Discord. Semua linknya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kalian Kita Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.